Halo, masih di Nikos Law School Kepo, channel YouTube tentunya. Bersama saya Ronald, CEO dari www.kepo.tv. Dan tentu saja bersama dengan Bung Niko, pakar hukum kita. Oke, kita ada pertanyaan dari Kaskus lagi, dari Agan Tukang Bobok. Gan, aneh punya masalah tentang servis laptop. Jadi ceritanya aneh servis laptop di satu toko. Dia janjiin 2 hari selesai dan aneh diharuskan bayar cash di muka jika ingin 2 hari selesai. Aneh bayar di muka tuh biaya servisnya. Setelah 1 minggu aneh ke tempat tuh toko dibilang belum selesai. Ya udah akhirnya aneh pulang lagi setelah 1 minggu. Aneh coba SMS buat nanya laptop aneh yang nggak ada jawaban. Aneh telepon mailbox. Terus aneh ke tempat tuh toko dan tokonya tutup besok. Setelah itu besok-besoknya aneh ke toko itu terus, tapi selalu tutup. Udah hampir 2 bulan aneh ke toko itu dan selalu tutup. Nomor HP-nya dikasih ke aneh juga nggak aktif-aktif. Aneh udah ngerasa gelagat nggak baik aman di toko. Yang aneh mau tanya, kalau aneh lapor polisi, kira-kira termasuk pasal penipuan, perbuatan tidak baik, perbuatan tidak menyenangkan, perbuatan tidak menyenangkan, penggelapan, atau gimana kan? Terus biasanya masalah sepele gini, polisi mau serius ngurusin kasusnya nggak? Menurut Agan, apa yang harus aneh lakukan? Apa tetap menunggu kabar dari toko itu, dalam kurun dengan nomor HP toko tersebut nggak aktif dan tokonya selalu tutup, atau lapor ke polisi? Aneh rada kesel juga dengan kondisi kayak gini. Tapi aneh punya tanda bukti nota pembayaran yang ditulis tangan dengan cap stempel toko. Apakah itu bisa dijadikan bukti yang kuat? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari agen tukang bobox mengenai masalah servis laptop. Jadi begini, kalau misalnya untuk masalah jasa seperti ini, pembuktiannya untuk dibawa ke ranah pengadilan, pertama yang harus agen lakukan adalah menyimpan bukti penerimaan servis tersebut. Sebelum dilaporkan ke polisi, agen harus cari jaringan dari tempat toko servis itu. Kalau misalnya toko servis itu memiliki jaringan seperti, mohon maaf saya sebutkan merek seperti HP, Samsung atau apapun, agen bisa mencarinya di pusatnya untuk mencari tahu mengenai informasi dari toko itu. Kalau ternyata toko itu toko pinggir jalan yang tidak mempunyai jaringan dan dia berdiri sendiri, salah satu langkahnya adalah agen harus laporkan di koran, masukkan ke koran suara pembaca, dan mencari mengenai laptop agen yang hilang. Kemudian setelah itu ternyata tidak ada tanggapan atau tidak ada respon mengenai hal ini, agen bisa dapat langsung ke kantor polisi untuk mengecek atau untuk melaporkan mengenai masalah laptop agen ini. Karena ini masalah laptop yang harganya mungkin ya di atas 1 juta 2 juta, yang tadinya diselesaikan mau servis tapi tidak ada pemberitahuan sama sekali dari tempat servis itu. Kalau ternyata memang tokonya itu pindah atau apa, biasanya kan ada pengumuman toko tersebut dipindahkan ke alamat ini atau pindah ke alamat ini, seperti itu, atau jam bukanya diubah atau seperti apa. Jika memang tidak ada pemberitahuan seperti itu, agen bisa lapor ke polisi dengan pembuktiannya ya tanda terima servisnya, kemudian bukti pembayarannya, seperti itu, karena ini masalah laptop. Jadi ini masuknya ke pasal perdatanya juga masuk ke WN prestasi. Kemudian pasal pidananya adalah penggelapan, di mana barang servisannya itu harusnya diservis dan setelah selesai dikembalikan, ternyata tidak dikembalikan, tapi hilang entah kemana, bukan hilang tapi tokonya tutup, seperti itu. Jadi bisa dilaporkan ke polisi. Alangkah lebih baik jika ternyata banyak juga orang yang menservis ke toko itu ternyata tidak selesai. Jika laporan yang dilakukan secara bersama-sama atau komunal atau kolektif, nah pasti akan lebih cepat dikerjakan oleh si polisinya, seperti itu. Kalau untuk polisi, pasti dia akan menerima laporan agen
Kalau saya sarankan, daripada lapor ke tingkat Pospol atau apa, lebih baik langsung lapor ke tingkat Polres, jangan Polsek. Polres terdekat agan untuk mengenai kejahatan khusus di jatan di Krimsus seperti itu. Jadi agan datang ke sana, laporkan, pasti akan diterima dengan bukti-bukti dan segala macamnya, dan pastinya buktinya itu harus agan copy dulu seperti itu. Jadi agan, langkah yang harus dilakukan adalah pertama masukkan ke suara pembaca di koran. Siapa tahu ada respon dari rekan-rekan dan teman-teman lain yang juga menjadi korban, agar bisa bersama-sama datang ke kantor polisi. Kemudian setelah itu agan lapor ke kepolisian, karena ini masalah laptop, barang elektronik yang harganya lebih dari jutaan pastinya, dan polisi akan menindaklanjuti. Nah, kalau misalnya seperti itu, kalau misalnya agan tidak mau pakai pengacara, agan harus sering datang ke kantor kepolisian untuk menanyakan tindak lanjut dari kasus agan sendiri, seperti itu. Jadi seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan channel kami, Nikos Law School Kepo. Semoga dapat membantu dan mencerahkan. Dan jika ada pertanyaan lainnya seputar hukum, dapat mengirimkannya kepada kami. Kami akan dengan senang hati membantu menjawab permasalahan agan-agan sekalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami, Nikos Law School Kepo, dan like fanpage kami di Facebook, Nikos Law School Indonesia, dan juga follow Twitter saya di @nix0909, dapat dilihat di bawah ini. Terima kasih.